Got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. But I like the way when you come, so I like the way so I like the way so I like the way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Uniska Banjarmasin, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, ingin melakukan wawancara di Balai Benih Ikan Kabupaten Kapuas. Perkenalkan, nama saya Monalisa dan ini rekan-rekan saya, Joko Pranwineto, Susilawati, Ali Imran. Kenalkan, nama saya Haryanto. Saya bekerja di Dinas Perikanan dan saya di sini sebagai koordinator Balai Benih Ikan Sungai Batang. Ya, yang pertama Pak, Ya. ada berapa jenis ikan yang dibudidayakan di Balai Benih Ikan ini? Jenisnya ada 5 komoditas. Yang pertama patin, yang kedua nila, yang ketiga bakuyo, yang keempat gurami, dan yang kelima lele. Pak, bagaimana proses persiapan sarana dan medianya? Sarana medianya, kalau kita mau melakukan pemijahan, kita dengan cara pengisian tandon dulu di air dan persiapan kolam untuk pendederannya, serta persiapan indoor hatchery, tempat untuk pemijahan segala ikan patin, ikan lele, dan lain-lainnya. Untuk persiapan kolam Pak, itu pertama kan kalau kita ingin masukkan budidaya ikan itu kan pertama pengurasan Pak. Iya, Nah iya, itu benar. pengurasan itu selama berapa hari Pak dijemur dulu? Oh ya, yang pertama kita melakukan pengurasan di sini dengan memakai gaya gravitasi dengan membuka saluran. Oh saluran Karena air Pak? ya, Iya. karena di daerah Kapuas kan daerahnya pasang surut, Iya. jadi kan kita buka ini, dan itu pun habis itu kita menggunakan mesin juga, Penyedut Pak? ya pakai mesin sedot. Iya. Nah, Mesin jadi pompa Pak lah. ya pakai mesin pompa. Jadi untuk lama pengeringan gitu, kita misalnya untuk mendeder benih kita gunakan selama 3 hari. 3 hari Ya, pengeringan tuh. 3 hari pengeringan. Habis itu baru kita olah kolamnya. Habis 3 hari udah kering, baru kita tebarkan pupuk kandang. Pupuk kandang Pak? Ya, pupuk kandang dari jenis pupuk kandang lah, dari kotoran ayam. Iya. Habis itu baru kita lakukan pengapuran seharinya. Untuk kadar airnya itu Pak? Nah, ya itu habis itu kan baru ketinggian air itu 40 cm. Dari Dari habis permukaan? kita dari Iya. habis kita pengapuran sama pembukaan 40 cm, baru kita adakan pengecekan kualitas airnya. Nanti ada yang tim Oh pengeceknya. tim pengecekan air Pak. Ya. Untuk ukuran kolam ini berapa diameter Pak? Oh ya, kalau ini panjangnya bervariasi, ada yang 15, 12, ada yang 15, 20, variasi lah. Oh variasi Oh. bermacam-macam Ya, malah. bermacam-macam ukurannya lah. Untuk satu kolam ini berapa ribu Pak mampu menampung ikan? Kalau ini pada tebarnya bisa sampai 5.000. 5.000 tebar ikan Ya, malah. untuk ikan patin. Oh ikan patin. Ya, kalau untuk Dari ikan sini nila ini cuma 3.000 aja. 3.000 aja malah. Ya. Nah itu setelah kita kuraskan Pak, Ya. memasukkan benih. Lalu yang kita lakukan itu Pak untuk pemeliharaan sendiri Pak. Untuk awal kan ada sistem pengumpanan yang dari sistem yang Oh, kecil ya. kan Ya. sampai yang nanti kan Ya. umurnya agak besar Ah. itu Pak. Kalau yang pertama kita pengumpanan memakai penglinol. Kang Nol Pak ya. Ya, penglinol itu untuk larva yang umurnya baru keluar misalnya dari akuarium, itu baru umur sekitar 4 hari. 4 hari Pak lah. Ya, kita kasih itu penglinol dengan cara digoyang. Ya, kan dia kan nyebar gitu kayak Oh, bubuk iya. lah. Iya. Nah, habis itu baru kita kasih pengli 1. Ini satu Pak. Ya, pengli 0 dah dari dulu lah. Iya. Udah pengli 0 tuh lama pemberian sekitar 1 minggu. Iya Pak. Naik lagi ke pengli 1 sekitar 2 minggu. Habis dari pengli 1 baru PL1. PL1 Pak lah. Ya, PL1 sekitar 3 minggu. PL2 sekitar 4 minggu, naik semakin itu. Bertahap Pak lah. Ya, bertahap naiknya, baru PL3 naik lagi, habis itu PL4, PL5 sampai panen. Oh iya. Tapi kalau benih kita habisnya cuma sampai PF 1000 aja, PL1 lah. Kalau benih baru kita langsung keluarkan. Oh, iya. Cuman kalau kita ini kan untuk pembenihan aja Pak ya. Ya, Cuman kalau kita untuk budidaya itu Pak sampai tahap besar. sampai panen itu Pak berapa untuk satu kolam ini kan tadi 3.000 Pak. Ya. Berapa modal mungkin yang kita perlu Oh, keluarkan Pak? oh, iya. Nah,
Kalau ini misal kita untuk pelihara dulu pertama kita melihara Ikan patin lah Pak. nah ikan Iya. patin, kita memerlukan modal pertama sekitar 10 juta untuk tebaran itu 5.000 5.000 bibit ya lah. 5.000 bit atau 10 juta lah. Hampir 10 juta dana Iya. lah yang perlu Ya, dikeluarkan. soalnya kita kan berantakan kalau lo patin kita memberi langsung ke PL1 PL1. PL1 Iya, soalnya kan sudah ya, agak besar oh. lah. di PL1 sekitar kita beri PL1 sekitar 1 bulan 1 bulan Pak. ya. Iya. Habis itu naik ke PL2 sekitar 2 bulan, PL3 sekitar 3 bulan, dan terus lagi PL4 PL5 langsung panen gitu. Oh, ini Kan lama pemeliharaan patin kan paling banter lah 7 bulan lah. 7 bulan lamanya Pak. Oh, tapi itu tergantung kalau kita pakai umpan pabrik memang besar lah biayanya kan. Oh, ini. Kalau Iya. kita pakai olahan agak ringan lah. Dari- Cuman ya. mungkin kualitasnya agak beda Pak. Nah, memang agak beda pabrik lah. sama olahan. Ya, proteinnya kan beda lah di situ. Kalau yang pabrik kan sudah Oh, kandung sudah ada semua. standar. Iya. Proteinnya. Ya Pak, kalau untuk pemberian makanannya sendiri Pak, berapa hari dalam sehari Pak? Kalau pemberian pakan dan sehari kita menggunakan 2 kali aja sehari. Itu untuk induk 2 kali. Soalnya kalau protein yang tinggi, soalnya dia kan untuk petelurannya, untuk dimasukkan telur. Nah kalau untuk benih kita berinya 3 kali sehari. Itu macam-macam benih yang kita kasih. Untuk 5 komoditas itu 3 kali sehari. Berarti dari setiap ikan itu berbeda-beda pakannya Pak ya? Berbeda-beda. Terus kalau untuk perawatan sendiri itu gimana Pak? Perawatan benihnya. Heeh. Untuk perawatan benihnya kayak misalnya kayak ikan bapuyo kan, kita perawatannya harus sekitar selama 2 minggu itu harus ekstra lah kita jaga. Dan pertama yang kita kasih kan lino dulu, habis itu lihat kondisinya dulu, habis itu lihat kualitas airnya, baru kita kasih pengapuran selama kan. Kalau untuk kualitas airnya nggak diganti ya Pak untuk Kalau Dalam- untuk Wandederang kualitas airnya perlu nggak kita ganti, cuman penambahan aja, karena dari awal kan udah 40 cm kan pertama dari larva. Jadi kan misalnya airnya berubah kan kita tambah aja kualitas, tambah airnya, tambah air yang dari kualitas yang baik gitu. Oh, Air, dimasukkan ya yang dimasukkan lagi dari yang di tandon itu. mungkin Pak dari untuk pakan itu Pak, adakah hitungannya Pak, mungkin untuk per ekor itu berapa gram mungkin Pak untuk Oh ya, kalau untuk pakan untuk per ekornya mungkin kita sekian 0 gram lah. Kalau untuk 1 ekor kan, soalnya kita kan jangan ngitung per ekor kan, ngitung berapa pada tebarnya. berapa benih tebar Misalnya kalah. benih tebarnya 5.000, jadi kan kita lihat ukurannya, misalnya ukuran benih patin itu 1 in, jadi kita kasih itu sekitar sekilo aja Oh, dalam sehari. berarti itu sekilo dalam sehari mungkin kita bagi 2 kali Ya 2 sekali kali nah. mungkin kan setengah-setengah lah. Setengah-setengah Iya. malah. kalau untuk proses pemanemannya gimana? Kalau proses Untuk panen. itu kita di sini kalau untuk pembesaran, Ya Pak, untuk pembesaran. panennya untuk pembesaran itu nunggu sampai siap panen, misalnya sekitar 7 bulan tinggal kita panen aja. Prosesnya dengan sistem dengan pengurasan tadi, angkat baru timbang langsung. Terus kalau untuk penjualan yang bibitnya Pak? Kalau penjualan bibitnya orang langsung ke sini, Datang sendiri ya Pak. langsung datang sendiri ke sini penjualan bibitnya. Mungkin ini Pak, untuk kalau kita budidaya kan Pak, setelah kita bulan kita panen, mungkin itu ada orang pembeli sendiri atau kita Ada. ya? Oh, berarti sudah ada Sudah, punya sudah. cabang sendiri Ya, malah. kita langsung misalnya kan kita mau panen, kita yang pasarkan langsung ke pelabuhan, nanti mereka pelabuhan yang ngambil. Iya, Kita jadi langsung sebelum panen kan kita ngomong lagi ke sana. Nah, gitu. iya. Jadi sudah punya orang malah, Ya, sudah punya udah orang. perlu kita cari. Ya, udah. Sudah terprogram malah. Ya.